Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kabar baik di sini teman-teman, kabar baik juga semoga ada pada teman-teman semua. Teman-teman, izinkan saya beropini mengenai channel saya ini yang memang utamanya saya khususkan pada matematika. Namun pada akhir-akhir ini kenapa saya membahas suatu angka? Perlu diketahui matematika dan angka itu satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan, dan juga dari angkalah sebenarnya kita bisa belajar, khususnya di angka 1, 2, 3. Ini angka berurutan. Angka berurutan ini akan saya olah sebagaimana sebisa saya, semampu saya, sehingga menghasilkan suatu hal yang bisa kita pelajari bersama. Andai kata 1, 2, 3 ini saya susun dari berurutan dari kecil ke besar menjadi besar ke kecil, maka akan terbentuk angka 3, 2, 1. Dan dari angka besar ke kecil ini akan kita kurangkan dengan angka kecil ke besar. Ini kita susun menjadi dari terkecil ke terbesar, maka akan terbentuk 1, 2, 3. Jadi ini kita balik saja urutannya. Nah, dari angka ini mari kita kurangkan. Kalau ini kita kurangi, maka dia akan membentuk angka 198. Dari angka ini teman-teman, kita belum bisa menyimpulkan apa-apa karena belum ada pembanding daripada angka ini. Mari kita lihat untuk angka berikutnya. Tentunya masih angka yang berurutan. Bagaimana jika angka berurutan itu saya ambil angka 456 yang tentunya dengan pola yang sama. Angka ini saya susun dari yang besar ke terkecil, tentunya adalah 654. Dan dari angka ini saya kurangkan dengan angka mulai urutan terkecil menuju terbesar, maka akan terbentuk angka 456, tinggal dibalik saja. Maka jika ini dilakukan pengurangan, hasilnya adalah 198. Dari sini mungkin teman-teman sudah ada gambaran, di situ ada kesamaan pola, di mana di sini angka berurutan, ini juga berurutan. Jika dilakukan dengan cara yang sama akan menghasilkan angka yang sama pula. Kita buktikan apakah hal ini juga berlaku untuk angka berikut ini. Di sini saya mengambil angka 789, yang artinya kalau kita buat suatu pola yang sama, maka kita urutkan dari besar ke terkecil menjadi 987. Dan ini pun jika kita balik teman-teman, menjadi 789, setelah itu kita lakukan pengurangan. Setelah kita hitung maka akan ketemu 198 lagi. Nah, di sini tentunya terlihat bahwasanya setiap angka yang berurutan dari ketiga perlakuan tadi bisa kita simpulkan bahwasanya setiap angka yang berurutan dia akan disiplin membentuk pola angka yang sama, 198. Dan tahukah teman-teman, dari yang pertama, kedua, dan ketiga ini, kalau kita lihat dia mempunyai suatu pola tertentu, di mana di tengah-tengah itu selalu angka 9. Dan kalau misalkan ini 1 sampai 8 kita jumlah, akan menghasilkan angka 9. Yang artinya di sini berarti 99. Dan tentunya kalau saya sebagai seorang muslim, angka 99 itu mempunyai makna yang sangat dalam. Tentunya kalau saya berpikir, boleh berpikir secara pribadi adalah Asmaul Husna, yaitu nama-nama kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ini cara pemaknaannya adalah tergantung daripada sudut pandang teman-teman sendiri memaknai angka itu sendiri. Bagi saya ini adalah hal yang luar biasa, di mana disinilah Allah menunjukkan kebesarannya dengan cara menunjukkan angka yang benar-benar memberikan kekhususan ciri tersendiri. Berkembangnya waktu tentunya di sini dari tiga pola bilangan ini. Bagaimana kalau kita terapkan dengan angka yang lainnya? Dari tiga pola ini tadi, sesungguhnya muncul suatu permainan yang di dalam matematika mungkin suka disebutkan magic seperti itu. Namun sesungguhnya itu adalah menggunakan pola-pola ini dengan kita menebak angka yang difikirkan teman. Misalkan seumpamanya teman kita suruh berpikir terhadap 3 angka, namun tidak boleh kembar semuanya ya, karena kalau kembar berarti dia hasilnya 0, tidak memenuhi persyaratan ini. Maka umpamanya mereka memikirkan angka ini tanpa memberitahu kita,
Misalkan yang dipikirkan adalah 471, setelah itu teman kita arahkan untuk mengurutkan angka yang dia pikirkan menjadi dari yang terbesar ke yang terkecil. Setelah itu mengurutkan kembali angka yang kecil menuju yang terbesar. Setelah itu dilakukan suatu pengurangan. Dan andaikan dari hasil pengurangan itu tadi kita tidak tahu angka yang dia pikirkan, namun kita cuma meminta satu angka saja yang di bagian awal ataupun akhir dari bilangan itu, tentu kita akan bisa menebaknya dengan tepat. Tapi ingat, hanya bagian awal dan akhir dari angka itu. Seumpamanya saja teman kita menyebutkan angka di bagian akhir, dia menyebutkan angka 4, maka dengan cepat kita akan menjawab bahwasanya angka yang dimaksud adalah pasti di tengah-tengah itu adalah angka 9, karena dengan pola 3 angka tadi menunjukkan dia 9, dan di depannya kalau kita lakukan pengurangan tentunya adalah 5. Jadi angka yang dimaksud adalah 594. Nah, disinilah teman-teman, walaupun di sini bukan angka 198 karena merupakan angka berurutan, namun satu pola hal yang merupakan ciri khusus daripada angka ini adalah 99. Sehingga kalau di sini 4 tentunya di tengah pasti 9. Kalau 4 ditambah 5 tentunya akan 9. Maka kalau dia menyebutkan angka 4, pasti kita akan mengaitkan dengan angka 5 karena berjumlah 9. Maka hasilnya pasti 594. Ataupun sekiranya teman kita menyebutkan angka 5, otomatis di belakang kita akan mengaitkan angka 4 karena di tengah-tengah pasti 9. Maka 594. Nah, bagaimana kalau seumpamanya teman kita itu berpikir angka ini 483 dan dia menyebutkan ketiga angka ini, tapi dengan cara perhitungan dengan pola yang sudah kita lakukan tadi, maka akan cepat kita juga menentukan hasil akhirnya, bahwasanya hasil akhir dari perhitungan itu adalah 495. Ini otomatis akan 495. Kenapa demikian? Mari kita buktikan. Yang pertama adalah kita urutkan di sini 843. Dan berikutnya ini kita susun kembali dari terkecil ke terbesar menjadi 348. Dan setelah kita lakukan pengurangan, tentunya hasilnya adalah 495. Teman-teman bisa lihat di sini dan sesuai. Kenapa saya bisa menjawab dengan cepat? Disinilah kuncinya teman-teman, karena di sini pola bilangan itu diurutkan dari terbesar dan terkecil, dan dari terkecil menjadi yang terbesar, maka sebenarnya saya tidak perlu melakukan perhitungan ini. Cukup melihat angka yang terkecil ini dikurangi angka yang terbesar. Artinya di sini 3 kita kurangi 8 karena tidak bisa, maka menjadi 13 dikurangi 8 yang otomatis dia akan menghasilkan angka 5. Dan otomatis 5 di sini akan berpasangan dengan 4, yang artinya di sini 4 di depan dan 5 di belakang. Dan tinggal yang pasti adalah 9 di tengah-tengah. Dengan pola di sini 495, hasilnya adalah 99 tentunya kalau kita jumlahkan 4 sama 5 ini. Nah, disinilah keunikannya. Baik buruknya penilaian terhadap angka adalah tergantung diri kita sendiri, namun seyogianya dari angka ini kita belajar bahwasanya Allah sudah menunjukkan kebesarannya, dan angka-angka telah menunjukkan ketunduk patuhannya kepada Sang Penciptanya. Kita pun sebagai manusia, sebagai makhluk yang berpikir, tentunya akan lebih tunduk dan patuh kepada aturan-aturan yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala atau Tuhan Yang Maha Esa. Karena sesungguhnya apa yang kita pelajari ini akan memberi manfaat andai kata kita gunakan untuk hal-hal yang baik. Jadi channel ini pada khususnya adalah belajar tentang angka adalah untuk memudahkan anak-anak kita, untuk memudahkan generasi muda kita untuk menyukai angka dalam rangka di sini mendekatkan diri kita untuk mengenal Sang Penciptanya. Demikian, mohon maaf kata-kata saya kurang berkenan, semua adalah karena keterbatasan saya
Dan ini murni adalah matematika untuk menggugah rasa kita memaknai angka. Dan akhirnya sampai bertemu di tutorial berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.